Kasih Allah nyata, gembala bersuka, glory glory in excelsis Deo. Haleluya, tinggikan namanya, Yesus Kristus Putra Nata, Bapa di surga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, Shalom. Majelis Jemaat Poplita mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh anggota jemaat dan bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Dalam masa Advent, kita diberi kesempatan untuk masuk dalam pemaknaan ganda terhadap sebuah penantian. Yang pertama adalah menyambut Natal untuk mensyukuri dan memaknai kelahiran Yesus Kristus. Yang kedua adalah masa perenungan dan pengharapan kedatangan Kristus kembali. Kabar sukacita, itulah tema kita dalam ibadah ini yang dilayani oleh Pendeta Linda EP Saragi STH. Bersama-sama dengan umat Kristen di seluruh dunia, marilah kita rayakan masa penantian akan kedatangannya yang semakin dekat itu. Tuhan memberkati. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita awali ibadah Minggu Advent ketiga dengan menyanyi Kidung Jemaat 85, bait 1 dan 2. Ku songsong bagaimana. Ku songsong bagaimana ya Yesus datangmu, engkau terang buana, kau surya hidupku. Kiranya kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Kaum Sion menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengalurkan ikau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, Yesus tolonglah, padamu-lah kiranya hamba-Mu berserah. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus Yesus, kita tahbiskan ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, nats pembimbing pada kita di Minggu Advent ketiga ini dikatakan di dalam Yesaya 60 ayat 1, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Mari kita sambut dalam pujian Kidung Jemaat 81 bait yang pertama. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita telah melanggar hukum Allah. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Allah yang kekal, kami sungguh mengucap syukur karena pengasihan Tuhan ada dalam hidup kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, ketika kami datang tertunduk di hadapan-Mu, mengakui segala dosa-dosa kami, Tuhan, di hadapan-Mu kami memohon belas kasih-Mu. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, kasihanilah kami, dan biarlah kiranya kami boleh menerima belas pengasihan dalam pengampunan-Mu. Amin. Kita sambut dalam pujian Kidung Jemaat 29 baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Di muka Tuhan Yesus betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku, di muka Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, dengarkanlah kepastian anugerah Allah lewat Mazmur pasal 146 ayat 10. Dikatakan demikian firman-Nya, Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Di bawah terang firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut berita anugerah Allah dalam pujian Kidung Jemaat 395, bait 1 dan 3.
Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat Tuhan, kami persilahkan berdiri. Kita dengarkan hukum Allah sebagaimana yang terdapat di dalam 1 Tesalonika, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayat 24. Dikatakan demikian firman-Nya. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Untuk menyambut firman Tuhan dalam petunjuk hidup baru, mari saudara kita muliakan Allah dalam pujian Kidung Jemaat 76, bait 1 dan 2. Bangsa dunia menunggu
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama masuk dalam pembacaan firman Allah. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, kami di sorga, terima kasih kami sungguh diberkati boleh memasuki hari ini Minggu Advent yang ketiga. Dan kami akan membaca merenungkan firman-Mu dalam perenungan ini. Biarlah roh hikmat Tuhan yang menolong kami, mengajari kami dan memampukan kami untuk kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan beriman seperti yang Tuhan inginkan. Inilah kami Bapa umat-Mu yang telah siapkan diri dan hati untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan 9. Kita akan membacanya secara berbalasan. Mazmur 98, saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah pembaca Mazmur. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membaca bagian firman Allah yang akan bersama-sama kita renungkan di pagi hari ini melalui pembacaan Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 8 dan ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-28. Dikatakan demikian firman Allah. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias,
bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang. Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengarkan renungan firman Allah, kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh paduan suara mini choir, maka biarlah menjadi berkat buat kita semua. Datanglah padaku, tinggali hatiku, damai jiwaku. Datanglah padaku, tinggali hatiku, damai jiwaku. Tinggal di hatiku, hanya
Sidang jemaat yang terkasih, dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi, tema yang terangkat sesuai dengan agenda PGI dalam buku Almanak Kristen Indonesia, yaitu tentang kabar sukacita. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga yang disebut dengan Minggu Gaudete, yang artinya adalah sukacita. Maka di tengah masa penantian, masa Advent yaitu kedatangan, yang artinya kita bersama-sama sebagai umat Tuhan berada dalam suatu situasi menanti kedatangan, yaitu Kristus Yesus dalam hari parousia, yaitu kedatangannya yang kedua kali sebagai hakim untuk kita semua. Dan hari ini firman Tuhan menyapa bahwa bagaimana ketika Yohanes Pembaptis dipakai Allah untuk menjadi alat di tangan Allah, yaitu sebagai pembuka jalan untuk kedatangan Mesias, yaitu Kristus Yesus. Kita melihat bahwa dalam pembacaan sebagaimana Yohanes Pembaptis ketika dia mengatakan bahwa dirinya bukan Mesias. Karena ada pertanyaan yang diajukan oleh para utusan imam-imam kepada Yohanes, siapakah engkau? Pertanyaan ini membutuhkan satu jawaban karena mereka sangat begitu mendesak. Dengan pertanyaan yang kedua, yaitu pada ayat 22, siapakah engkau? Walaupun mereka sudah diberitahu bahwa aku bukan Mesias. Saudaraku yang kekasih, di sini kita menyaksikan bahwa Yohanes mengenal siapa dirinya. Dia mengenal siapa dirinya dalam arti bahwa dia bukanlah seperti apa yang diperkirakan oleh orang-orang yang datang menanyakan tentang dirinya, bahwa siapakah engkau? Dengan mengatakan aku bukan Mesias, bahwa Yohanes menyadari bahwa dirinya adalah bukan juru selamat, bukan Mesias. Bahkan di dalam pengenalan dirinya dia juga memahami akan tugasnya, bahwa dia hanyalah sebagai orang yang dipakai Allah untuk berseru di padang gurun, dan dalam seruan yaitu luruskanlah jalan Tuhan seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Artinya di sini Yohanes jelas menyadari tanggung jawabnya, dan dia juga menyampaikan tentang nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya tentang hadirnya seorang yang menjadi penyeru, yaitu menyuarakan suara Tuhan untuk orang-orang bertobat. Itulah yang kita lihat pertama, bagaimana Yohanes mengenal dirinya. Dan yang kedua, Yohanes juga mengenal siapa yang mengutusnya. Atau dengan kata lain, dia mengenal Tuhan yang dilayaninya. Karena dikatakan di dalam pembacaan kita bahwa ada sebuah kerendahan hati dalam diri Yohanes Pembaptis ketika dia mengatakan bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, yaitu pada ayat yang ke-27. Mengatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya bahwa Yohanes mengakui tentang siapakah Allah yang ia layani adalah Allah yang kuasa, Allah yang memiliki kemuliaan yang sungguh agung. Kalau kita melihat juga di dalam Markus 1 ayat 7a, di situ dikatakan bahwa ia yang lebih berkuasa. Artinya menunjukkan bahwa Yohanes mengenal Allah sebagai Allah yang berkuasa. Allah yang dia katakan dalam sebuah kerendahan hatinya, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bahkan di sini kita melihat bagaimana Yohanes berusaha untuk menyampaikan tentang Allah
yang mengutusnya adalah Allah yang membawa keselamatan bagi banyak jiwa. Untuk itu saudaraku yang kekasih, bila firman Tuhan menyapa kita tentang kabar sukacita, jelas Yohanes Pembaptis diutus Allah dalam perutusan bagi dirinya adalah sebagai pribadi yang bukan hanya sekedar pergi untuk berjalan dalam perutusan Allah, tetapi dia sungguh-sungguh memahami dalam sebuah pengertian bahwa dia mengenal tentang siapakah dirinya, yang dalam sebuah kesadaran bahwa Allah memberikan sebuah ruang di mana dia diberikan kesempatan untuk melayani dia, yang dikatakan Tuhan yang kuasa, dan yang dikatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Maka dengan demikian, untuk kita boleh memahami tentang Allah yang diberitakan itu, yang pertama, umat Tuhan hendaklah juga memiliki keterbukaan hati, keterbukaan diri untuk panggilan Tuhan, supaya kita pun bisa mengenal siapakah kita. Bahkan kita justru lebih jauh mengenal tentang siapakah Allah yang sudah mengutusnya. Sehingga ketika kita hadir untuk boleh melayani Allah, kita boleh melayaninya dengan sepenuh hati. Sebagaimana Yohanes Pembaptis dalam kesegenapan hatinya, dia pun hadir untuk membawa kabar baik bagi banyak orang. Ya, saudaraku yang kekasih, maka Yohanes Pembaptis jelas ketika dia mau membuka diri, membuka hati bagi panggilan Tuhan, adalah sebuah kehidupan yang di dalamnya dia mampu mengenal Allah, bahkan mengenal dirinya untuk dipanggil Allah di dalam melayani, sehingga isi pemberitaan yang disampaikan adalah pemberitaan yang sungguh-sungguh dia boleh saksikan sebagai kabar baik yang membawa kabar kesukaan, karena keselamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus itu akan tergenapi. Dan saat inilah Yohanes Pembaptis menyampaikan tentang siapa dia yang lebih kuasa akan datang, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita juga diajak sebagai umatnya, kita juga sebagai orang-orang percaya, dituntun oleh terang firman-Nya juga untuk boleh membuka diri, membuka hati kita bagi panggilan Tuhan. Sehingga kita semakin mengenal tentang siapa kita. Kita umatnya yang adalah mendapatkan karunia belas kasih, karunia keselamatan. Bahkan dengan demikian membawa kita juga mengenal tentang siapa Allah. Dialah Tuhan yang berkuasa. Dialah Tuhan yang sudah menyatakan kasih karunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Maka sepatutnya lah kehidupan kita berjalan di dalam tuntunan terang Tuhan. Kita berjalan di dalam masa-masa Adventus, masa kedatangan, yaitu menanti kedatangan Kristus yang kedua, hari parousia. Kita boleh hidup di dalam kehidupan yang sungguh-sungguh mengedepankan hidup yang bermakna, hidup yang membawa guna, hidup yang mendatangkan rahmat. Bahkan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, saudara dan saya ditantang untuk hadir di tengah kehidupan, membawa kabar baik kepada banyak orang di saat orang-orang saat ini menghadapi situasi yang mencekam, rasa khawatir. Tetapi biarlah kita
boleh hadir memberitakan untuk kabar sukacita bahwa Yesus, Dia sudah menyatakan kuasa kasih-Nya untuk menyelamatkan setiap orang yang sungguh-sungguh percaya. Sehingga situasi pandemi COVID kita tidak membawa ketakutan, tetapi membawa sebuah situasi di mana kita melihat ada rancangan Tuhan untuk masa depan kita, bahkan bagi kehidupan dunia ini. Maka dengan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kekasih, kalau kita mendengarkan tadi pujian firman Tuhan dalam paduan suara, datanglah Tuhan. Maka isi pujian itu mengajak saudara dan saya juga untuk tetap di dalam menanti kedatangan Tuhan. Tetaplah berjalan di dalam jalan-jalannya. Dengan kata lain bahwa kita berjalan di dalam kehendak-Nya, tuntunan terang firman-Nya. Sehingga kita berjalan dalam perjalanan yang membawa sukacita. Karena terang firman Tuhan adalah kabar sukacita. Bila dengan demikian kita berjalan di dalam terang-Nya, maka perjalanan kita adalah perjalanan yang senantiasa boleh membawa sukacita. Bukan hanya bagi diri kita, tetapi bagi orang-orang di sekitar kita. Inilah kesaksian firman Tuhan itu. Dan inilah yang juga disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Biarlah sabda Tuhan membawa spirit yang baru di minggu Advent yang ketiga. Yang pertama, bahwa Tuhan punya kuasa dan Dia berkuasa atas hidup saudara dan saya. Yang kedua, di dalam kuasa-Nya Dia menyatakan kasih dalam keselamatan yang sudah dikerjakan di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Dan yang ketiga, mari kita belajar dari Yohanes Pembaptis tentang bagaimana dia mengenal dirinya dan Allah-Nya. Biarlah kehidupan saudara juga semakin dibawa dalam sebuah pengenalan akan tiap pribadi dan juga akan Allah. Sehingga kecintaan kita kepadanya semakin dalam. Dan semakin kita boleh, yang terakhir adalah mengabar-kabarkan berita baik, menyampaikan berita baik, memberitakan kabar sukacita, sehingga banyak jiwa boleh dikuatkan dan dipenuhi pengharapan. Dan kasih Tuhan menjangkau setiap kehidupan. Tuhan menolong kita. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita bersatu dalam iman bersama-sama dengan seluruh umat Kristen di seluruh dunia mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, 1 Tawarik 29:14 berkata, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dengan firman Tuhan ini, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Sementara memberi persembahan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 91, bait yang pertama. Putri Sion, nyanyilah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut rajamu, Raja damai, terimalah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Marilah kita berdiri dan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami sudah memberi persembahan, kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan ini Tuhan, yang kami tahu semuanya berasal daripada-Mu. Kiranya persembahan ini Engkau berkati dan kuduskan tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum. Dan Engkau juga memberkati persembahan ini yang akan dikelola oleh majelis dan semuanya untuk keadilan di jemaat-Mu Pok Pelita. Inilah doa persembahan kami Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Suara tangisan bayi kudus
Selamat pagi, selamat hari Minggu Jemaat Pok Pelita. Minggu-minggu ini kita masih mengadakan ibadah dalam rangka Minggu Advent dan kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perayaan malam Natal, hari Natal maupun perpisahan tahun dan tahun baru. Sesuai dengan kesepakatan dalam rapat majelis dan juga sudah dibicarakan dengan Satgas Pok Pelita untuk menangani COVID-19 dan kita sepakati bagaimana untuk tahun ini di dalam ibadah Natal maupun Tahun Baru kita akan melakukan ibadah tatap muka secara terbatas. Jadwal ibadah sudah kita persiapkan 2 kali pada saat tanggal 24 jam 4 sore sampai jam setengah 6, kemudian jam 7 malam sampai setengah 9. Dan ibadah Natal pada tanggal 25 adalah jam 9 pagi. Demikian juga untuk tanggal 31 malam 2 kali jam 4 sore sampai setengah 6, kemudian jam 7 malam sampai dengan setengah 9. Dan ibadah tahun baru tanggal 1 Januari adalah jam 9 pagi. Nah, untuk itu diharapkan pengertian dari seluruh jemaat Pok Pelita karena kuota kita batasi, benar-benar kita masih harus menjaga kesehatan kita masing-masing. Kita harus membatasi diri, membatasi kontak, sehingga kami pun sepakat bahwa kuota hanya kita batasi 100. Nanti setiap majelis lingkungan akan mengambil kebijakan sesuai kesepakatan bersama kuota dari masing-masing lingkungan. Kami sangat mengharapkan untuk jemaat yang sudah beribadah di tanggal 24 jam 4 sore tidak lagi beribadah di malam hari dan juga kalau boleh tidak lagi beribadah di tanggal 25 supaya itu bisa bergantian dengan jemaat yang lain. Mengapa demikian? Karena nanti dalam ibadah itu setiap jemaat yang akan ikut mendaftarkan diri, namanya, lingkungan mana, nomor telepon. Ini untuk apa? Untuk menjaga seandainya ternyata kita ada satu orang yang kemudian menjangkitkan penyakit. Nah, kita akan lebih mudah untuk men-tracing, mencari tahu siapa-siapa yang kemungkinan terkontak. Dan kita akan meminimalkan kalau dia cuma ibadah 1 kali di dalam periode 2 hari itu, 24 sampai 25. Kalau dia 2 kali, 24 dan 25 akan agak lebih sulit ya untuk melihat. Jadi sangat diharapkan untuk jemaat, kita bersyukur kita masih sehat, kita bersyukur kita boleh tatap muka dan sama-sama kita mencoba untuk mempertahankan kesehatan kita dan menjaga kesehatan jemaat yang lain sehingga kita mengisi waktu cukup 24 malam, 24 sore atau hari 25 pagi. Demikian juga untuk 31 sore atau malam atau tanggal 1 pagi sehingga semua jemaat bisa bergantian mendapatkan kesempatan. Ini harapan kami dan kembali diingatkan untuk anak-anak sekolah minggu sudah ada ibadahnya sendiri sehingga anak-anak sekolah minggu dihimbau dengan sangat tidak perlu datang untuk beribadah di 24 ataupun tanggal 1. Kemudian juga pada orang lansia ya sedapat mungkin di rumahlah karena live streaming tetap kami lakukan sehingga yang di rumah pun bisa mengikuti bersama-sama. Demikian yang bisa saya sampaikan, tetap jaga kesehatan. 3M kita lakukan, jaga kontak, jaga kesehatan diri kita, jaga kesehatan orang yang kita sayangi di rumah, jaga kesehatan jemaat kita dan juga lingkungan kita. Selamat Minggu Advent memasuki Minggu Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama bersatu di dalam syafaat, kita berdoa. Bapa yang kekal, yang rahmani, kami sungguh bersyukur di dalam kasih-Mu kami boleh diberkati kembali dalam terang sabda Tuhan untuk kami boleh menyatakan kesaksian kehidupan di dalam terang firman-Mu. Kami boleh menjadi pemberita, mengabarkan kabar sukacita melalui terang firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kiranya Tuhan mampukan kami boleh hadir di tengah kehidupan ini sebagai anak-anak-Mu yang juga setia dalam mengabarkan kabar sukacita di tengah-tengah kehidupan dimanapun Tuhan mengutus kami. Bahkan Bapa, Engkau juga yang memberkati setiap kehidupan jemaat Tuhan
di Pau Pelita Sukatani ini. Mari Tuhan Kau hadir dalam lawatan sehingga dengan kehadiran Tuhan di tiap-tiap keluarga, Engkaulah yang selalu menaungi, melindungi dan menyatakan kasih, karunia dan berkat yang tercurah. Kau berkati Bapa dalam setiap peran kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan sebagai orang tua, sebagai suami istri, sebagai anak, bahkan juga sebagai pekerja, pelayan-pelayan-Mu atau apapun yang Tuhan embankan dalam peran kami, biarlah Tuhan topang kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami boleh hadir untuk menyatakan kesaksian yang memberitakan kabar baik seperti yang Tuhan kehendaki. Kau berkati juga Tuhan akan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini, baik para majelis, pendeta, pengurus komisi kategorial, dan juga Kau berkati koster yang juga setia melayani. Engkau berkati juga Bapa akan kehidupan lingkungan di sekitar gereja-Mu. Biarlah juga kehadiran gereja-Mu boleh menjadi terang di tengah-tengah lingkungan tempat ini. Kami mau berdoa juga Bapa, jemaat Tuhan yang berulang tahun Engkau berkati, karena kami percaya umur, usia adalah anugerah dan itu adalah milik Tuhan. Maka ketika Engkau tambahkan setahun usia bagi saudara-saudara kami pada hari ini, bahkan pekan ini, kami percaya adalah satu anugerah di mana Tuhan juga memberikan kesempatan untuk kehidupan saudara-saudara kami untuk menyatakan kesaksian dalam terang kasih-Mu. Maka pakailah mereka semakin lebih heran dengan kelimpahan berkat Tuhan, kesehatan, perlindungan, dan juga Bapa tambahkan hikmat-Mu. Kami berdoa juga Bapa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Biarlah Engkau juga lawat mereka dengan lawatan dan jamahan-Mu. Tuhan berikan kesembuhan dan kuatkan, teguhkan terus iman pengharapan mereka, sehingga di dalamnya mereka tetap memiliki sukacita-Mu, pengharapan-Mu. Bahkan itulah yang menjadi satu kekuatan untuk mereka tetap dan mendapatkan karunia di dalam kesembuhan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kehidupan di tengah-tengah negeri kami, Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan, biarlah Tuhan juga berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya mereka juga mengedepankan kepemimpinan yang memberikan kehidupan yang mendatangkan kesejahteraan bagi negeri kami, bahkan seluruh warga kami. Ya Tuhan, berikan hikmat marifat, khususnya juga kepada anak-anak Tuhan yang duduk di dalam kepemimpinan di negeri kami ini, supaya mereka juga boleh Engkau pakai Bapa, bahkan mereka hidup di dalam pelayanan kepemimpinan yang dengar-dengaran terhadap firman-Mu, sehingga dampak pelayanan tugas mereka boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, bahkan juga berkat bagi seluruh kami, warga bangsa Indonesia ini. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa juga ketika negeri kami, bahkan seluruh dunia menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, kepadamu kami mohon, biarlah seluruh dunia bahkan negeri kami boleh melewati dan menghadapi dengan baik Tuhan. Dan terima kasih bila saat ini mulai datang antivirus yang akan diberikan kepada tiap-tiap kami Tuhan. Sebenarnya pemerintah sudah mulai mengupayakannya. Biarlah Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan, sehingga antivirus ini boleh diberikan dengan baik Tuhan, dan kami boleh menerimanya, sehingga juga kehidupan yang lebih baik boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan negeri kami, bahkan dunia ini. Ya Bapa, kepadamu kami berharap, kepadamu kami memohon, dan kepadamu kami menyadari bahwa apa yang kami pohonkan jauh daripada sempurna. Biarlah Bapa kiranya Engkau sempurnakanlah doa kami, karena doa ini kami panjatkan, berimankan Kristus Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita. Untuk itu, marilah kita berdiri
pada bait yang kedua, dan kita bersama-sama mari menyanyikan dalam pujian Kidung Jemaat 344, bait 1 dan 2. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam hidupmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, ibadah sudah selesai, dan pada kesempatan ini kami boleh menyampaikan terima kasih untuk boleh melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah Minggu Advent yang ketiga ini membawa kita semangat lebih bersukacita di dalam menyongsong kedatangan Tuhan, dan semakin banyaklah karya-karya yang boleh kita tuangkan dalam kehidupan ini sebagai bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu tetap semangat dan tetaplah sukacita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kabar sukacita di Efrata.